ada saya di TV, saya culik satu orang ya. Sempat ada saya di TV, saya culik satu orang ya. KUHP itu tidak mengenal kata maaf. Jadi hukum pidana itu sebenarnya tidak mengenal kata maaf, tapi ada dasar pemaaf, tapi tidak mengenal kata maaf. Jadi kalau sudah terjadi peristiwa tindak pidana, orang minta maaf percuma kalau sudah kita kemudian laporkan polisi. Jadi tidak ada kata maaf di dalam KUHP, tapi dasar pemaaf adanya di KUHP ya. Nah, posisi ini kemudian yang akan kita pakai, tapi karena ini nggak cuma KUHP, ini adalah juga undang-undang pers yang dilanggar. Jadi kita mau coba melihat sejauh mana efektivitas daripada undang-undang pers berlaku. Selamat malam, intinya bahwa terlapor ini memang wajib ditindak karena aturan hukum sudah seperti itu, agar tidak ada yang tadi disampaikan oleh abang kita bahwa tidak ada lagi hal-hal yang lain, khususnya untuk pers. Kenapa? Bebas untuk menyampaikan informasi, karena perslah bangsa Indonesia bisa maju. Tanpa pers semuanya akan tidur. Hanya itu aja yang saya sampaikan. Selamat malam. Seandainya, seumpamanya, si minta damai, terus Bang Raja, bagaimana ini? Kita sebut bahwasanya ini nanti akan menjadi contoh kasus terhadap undang-undang pers, bagaimana undang-undang pers melindungi warganya. Tolong diangkat saya, sempat ada saya di TV, saya culik satu orang ya. Advokat Deolipa Yumara SH dan Advokat Raja Simanjutak SH. Tindak tegas laporkan bodyguard Atta Halilintar atas dugaan ancaman culik terhadap jurnalis Advokat Deolipa Yumara dan Advokat Raja Simanjutak SH bersama Aliansi Jurnalis Video AJV mendatangi Polresta Jakarta Selatan pada Kamis malam 5 September 2004 untuk melaporkan dugaan ancaman culik yang dilakukan oleh salah satu bodyguard dari artis Atta Halilintar terhadap seorang jurnalis video. Insiden tersebut terjadi ketika Atta Halilintar turun tangga. Lantas menolak wajahnya direkam oleh kamera jurnalis. Jika permintaannya tidak dituruti, bodyguard tersebut mengancam akan menculik jurnalis tersebut. Advokat Deolipa Yumara SH dan Advokat Raja Simanjutak SH menyebutkan bahwa tindakan bodyguard tersebut dapat dikategorikan sebagai intimidasi terhadap jurnalis dan merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam pasal 18 Undang-Undang Pers, disebutkan bahwa setiap orang yang menghalangi atau menghambat tugas jurnalistik dapat dikenai sanksi pidana hingga 2 tahun penjara dan denda maksimal 500 juta rupiah. Kami bersama Aliansi Jurnalis Video AJV melaporkan dugaan ancaman ini karena ini merupakan tindakan intimidasi dan pelanggaran Undang-Undang Pers. Tindak pidana ini juga masuk dalam pasal 336 ayat 1 KUHP terkait ancaman terhadap seseorang, ungkap Deolipa dan Raja. Laporan resmi terhadap dugaan ancaman ini telah diterima oleh Polresta Jakarta Selatan dengan nomor laporan LPB 27409/2024 SPKT Polres Metro Jaksel Polda Metro Jaya. Deolipa juga menambahkan bahwa kasus ini berdampak besar terhadap kebebasan pers dan keselamatan para jurnalis di Indonesia. Harapannya, setelah kasus ini,
tidak ada lagi ancaman terhadap wartawan. Wartawan dilindungi oleh UU Pers, KUHP, dan mereka adalah manusia yang bekerja untuk memberikan informasi kepada publik. Kami akan membawa kasus ini hingga ke pengadilan, tambah Deolipa, Yumara SH dan Raja Simanjutak SH. Kasus ini mendapat perhatian karena intimidasi terhadap jurnalis sering terjadi tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di berbagai daerah lain di Indonesia. Deolipa dan Raja juga menyatakan bahwa bukti rekaman video dari insiden tersebut telah disiapkan untuk proses hukum lebih lanjut. Dengan adanya laporan ini, diharapkan intimidasi terhadap jurnalis di Indonesia dapat diminimalisir dan kebebasan pers tetap terjaga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tuturnya. Ya, pada hari ini, malam ini saya mendampingi dari Aliansi Jurnalis Video AJV ya, karena kebetulan saya adalah kuasa hukumnya dari aliansi ini. Jadi datang hendak melaporkan ke Polres Jakarta Selatan mengenai adanya dugaan pengancaman KUHP ya, pasal 336 ayat 1 KUHP, 336 KUHP ya, pengancaman. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Pers. Undang-Undang Pers itu pasalnya 18. Pasal 18 ayat 40 bla bla bla, yang ancamannya adalah untuk KUHP 2 tahun 8 bulan. Kemudian untuk Undang-Undang Pers 2 tahun dengan denda. Nah, siapa telapornya? Telapornya adalah ajudannya Atta Halilintar. Jadi pelapornya nanti adalah orang yang diancam, beberapa wartawan yang diancam oleh pihak ajudannya, pengawalnya Atta Halilintar. Nanti pelapor sudah ada dan saksi sudah ada, dan ini memang semacam pengancaman terhadap wartawan atau orang yang berusaha memberitakan apa ya? Berita. Bagiannya artis kan ya. Oh ya, nah, jadi wartawan infotainment ya. Tapi ini sebenarnya dampaknya luas, karena dampaknya juga buat semua teman-teman wartawan di Indonesia. Jangan sampai ada lagi mengancam dari pihak-pihak yang mengancam profesi dan pekerjaan dari wartawan. Iya, itu dia. Ya. Pelapornya, Mbak? Kronologisnya kita dari di sini kita menunggu Atta bikin laporan. Pasca selesai Atta bikin laporan, itu salah satu ajudannya dengan arogan dan lantang dan merasa paling hebat, dan kita diancam. Kita sedikit ada berapa kawan-kawan media punya videonya. Nah, apa itu ancamannya? Kalian saya culik. Gitu. Kalau saya sempat ada saya di TV, saya culik satu orang ya. Saya sempat ada saya di TV, saya culik satu orang ya. Saya sempat ada saya di TV, saya culik satu orang ya. Kamera roll semua ya, dari TV, dari kawan-kawan infotainment, kawan-kawan news juga banyak gitu kan. Di situ banyak rekan-rekan media yang lain, memang keadaannya crowded, gitu, crowded sekali, dan itu bagi kami hal yang wajar, gitu kan. Jadi begini ya, pasal 336 itu tidak ada di situ kalau dimintain maaf kemudian pasalnya berhenti, gitu ya. Jadi ini termasuk tindak pidana umum sebenarnya, apalagi terkait dengan undang-undang pers yang khusus. Jadi barang siapa kemudian menghalang-halangi pekerjaan pers, itu kemudian ada pidananya. Tadi sebagaimana disebut Undang-Undang Pers ya, pasal 18 Undang-Undang Pers. Itu pertama yang khususnya, yang umumnya adalah KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 336 ayat 1, di mana pengancaman kepada siapapun nggak boleh mengancam. Ini pelajaran buat kita, dan ini memang saya bertanya kepada rekan ini, apakah ini harus kita laporkan? Kenapa? Karena ini dampaknya luas kepada teman-teman profesi, supaya nanti ke depan profesi wartawan ini sangat dihormati. Ya. Bang, ini sipil oknum dari TNI sendiri, Bang. Kita nggak tahu siapanya, apakah dia oknum, apakah dia siapa, kita nggak tahu. Yang jelas kita laporkan. Nah, karena kita tidak tahu namanya, kita sebut karena dia dengan Atta Halilintar adalah
mendampingi, mengawal. Jadi kita sebut sebagai terlapornya adalah ajudannya Atta Halilintar. Atta Halilintar termasuk bisa dikenain juga nggak bang? Karena kan dia Turut serta pembiaran, Ya. melapor pembiaran. Tergantung. Kalau memang ajudannya ini bilang, ya saya begini karena saya diperintah oleh Atta, bisa masuk. Gitu. Karena siapa tahu ada perintah, tapi kita nggak tahu. Nanti dari hasil penyelidikan atau penyidikan Polres nanti, sebentar lagi kita bikin laporan, mudah-mudahan laporannya diterima. Ya. Oke? Nah, Makasih ya. Sedikit lagi Bang Taman. Setelah melakukan pengancaman, si pelaku itu langsung pergi atau sempat intimidasi lagi yang tidak terekam di kamera? langsung meninggalkan TKP, langsung bergegas pergi dari Polres Jakarta Selatan. Sehabis dia mengeluarkan kata-kata arogan itu, dia langsung pergi bersama timnya Atta yang lain. kita akan menjadikan contoh bahwasanya ini adalah bentuk ancaman terhadap pers. Ya. Jadi laporannya diterima ya Bang? Laporan sudah diterima. Ya. Terkait permintaan maafnya itu? Jadi begini, KUHP itu tidak mengenal kata maaf. Jadi hukum pidana itu sebenarnya tidak mengenal kata maaf, tapi ada dasar pemaaf, tapi tidak mengenal kata maaf. Jadi kalau sudah terjadi peristiwa tindak pidana, orang minta maaf percuma kalau sudah kita kemudian laporkan polisi. Jadi tidak ada kata maaf di dalam KUHP, tapi dasar pemaaf ada, adanya di KUHP. Ya. Nah, posisi ini kemudian yang akan kita pakai. Tapi karena ini nggak cuma KUHP, ini adalah juga undang-undang pers yang dilanggar. Jadi kita mau coba melihat sejauh mana efektivitas daripada undang-undang pers berlaku. Makanya kita akan ikuti perkara ini terus sampai ke persidangan sejauh mana efektivitas undang-undang pers melindungi wartawan. Tadi pasalnya sudah ancamannya sendiri? Ancaman tentunya kalau undang-undang pers sebelumnya 2 tahun. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Kalau undang-undang KUHP ancamannya 2 tahun 8 bulan. Ya. Berarti ada 2 pasal? 2 pasal. 2 pasal. Jadi pasal umum dan pasal khusus ya. Pasal umum adalah KUHP, pasal khususnya adalah undang-undang pers. Tindak pidana khusus. Selamat malam. Intinya bahwa terlapor ini memang wajib ditindak karena aturan hukum sudah seperti itu, agar tidak ada yang tadi disampaikan oleh abang kita bahwa tidak ada lagi hal-hal yang lain, khususnya untuk pers. Kenapa? Bebas untuk menyampaikan informasi, karena perslah bangsa Indonesia bisa maju. Tanpa pers semuanya akan tidur. Hanya itu aja yang saya sampaikan. Selamat malam. Ya. Ya, tambahan lagi wawancaranya. Ya. Jadi kalau kita bicara ancam mengancam, ini banyak terjadi di dunia ini. Di Indonesia juga banyak terjadi ancam mengancam. Nah, manusia itu sebenarnya nggak boleh ancam mengancam kan, tapi ada juga. Ada ancam mengancam yang diatur dalam KUHP. Tapi ada juga yang kemudian diatur dalam tindak pidana khusus di dalam undang-undang pers. Nah, sayangnya pers ini kan profesi yang sama setara sebenarnya dengan profesi lain ya. Sama kayak dokter, sama kayak pengacara, sama kayak apalagi notaris. Nah, itu sama punya undang-undang. Jadi pers juga punya undang-undang. Nah, jangan sampai orang menganggap rendah atau mengancam atau menganggap pers itu rendah, jangan sampai. Jadi kita pentingnya adalah supaya pers ini kita jaga, karena Indonesia negara demokrasi di mana salah satu pilarnya adalah pers. Ya, mengajukan bangsa. Itu dia. Jadi makanya pendalamannya ini akan menjadi contoh kasus oleh banyak orang masyarakat Indonesia, bahwasanya ini pelajaran bagaimana undang-undang pers melindungi pers gitu. Satu, dan kalau KUHP juga bagaimana KUHP kemudian berlaku secara efektif. Ya, itu aja. Silakan Bang Raja. Ya. Gimana menanggapinya Bang Raja? Jadi begini, kita menanggapi bahwa tadi telah disampaikan oleh Bang kita bahwa pers itu adalah pondasi bangsa kita, begitu mereka. Kedua, terlapor ini memang ya harus diberikan hal seperti ini. Kenapa? Karena dia sudah melakukan hal pencegahan
untuk menyampaikan, khususnya untuk media kan, menyampaikan informasi, mengambil informasi sesuai dengan apa yang tadi disampaikan Abang, undang-undang pers tersebut. Jadi ini tidak boleh. Ya kan negara kita kan sudah mengatur undang-undangnya. Jadi terlapor itu memang wajib dilakukan seperti itu. Ya, artinya laporan ini yang dilakukan oleh pers. Terima kasih. Tapi kan terkait yang video permintaan maaf itu Bang seperti apa Bang? Jadi begini, peristiwa pidana orang membunuh, habis membunuh minta maaf boleh gak? Boleh-boleh aja minta maaf, tapi kan hukum jalan terus, hukum pidana jalan terus. Apalagi ini ada dua undang-undang kan, KUHP sama pers. Jadi siapapun boleh minta maaf. Habis dia nipu, minta maaf juga boleh. Tapi apakah kemudian langsung selesai? Tidak, karena ada undang-undang, ada hukum yang mengatur. Jadi kita menjalankan hukumnya. Bahwasanya panglima tertinggi di Indonesia ini adalah hukum. Ya. Ada lagi? Ayo. Oke Bang, kan istilahnya itu mungkin dia juga menyampaikan tidak ada unsur sengaja. Nah, gimana menanggapi? Begini, yang namanya ancam mengancam itu ada dua. Ada yang spontanitas, ada yang udah dipikirin mengancam, gitu. Tapi dua-duanya adalah tindak pidana. Nah, ancam mengancam itu kan lebih banyak spontanitas. Naik emosinya, pukul lo, nanti gue culik lo. Itu kan ancaman, gitu. Jadi ancaman itu selalu didasari oleh pikiran. Baik pikiran jangka panjang maupun jangka pendek, begitu. Jadi itu sudah masuk unsur pidananya. Karena mengancam tadi disampaikan secara verbal, tentunya ada pikiran yang mengolah kata-kata ini. Jadi nggak ada yang kata nggak sengaja atau kilaf, nggak ada. Semua persoalan kalau kita bilang kilaf nggak ada hukum. Gitu. Oke, terus gini Bang Dolipa, maaf. Seandainya, seumpamanya, terus diminta damai, terus Bang Raja, bagaimana ini? Kita sebut bahwasanya ini nanti akan menjadi contoh kasus terhadap undang-undang pers. Bagaimana undang-undang pers melindungi warganya. Nah itu yang bersangkutan masih statusnya atau pekerjaannya pun masih tanda tanya ya, apakah dia warga sipil atau mungkin dari. Ya nanti kita lihat, kita nggak tahu siapa. Kalau dia militer, ya berarti nanti kita limpahkan ke militer. Kalau dia sipil, ya memang di sini tempatnya. Begitu kan kita nggak tahu. Siapapun dia, nggak boleh kemudian mengancam orang lain. Begitu. Ya.